jumlahnya 4 digit, jadi bukan 3 digit. Kode madrasahnya 4 digit. Kalau tahun lalu 3 digit, tahun ini 4. Ya Mas Eli, kita melalui chat aja ya. Pak Eka suaranya gede. Gimana? Suara kecil ya? Iya, nggak jelas. Ya, diulangi ya untuk kode madrasah tahun ini 4 digit, kalau tahun lalu kan 3 digit, kalau tahun ini 4 digit gitu. Jadi lihat di DNT. Itu, ini ada yang tanya soalnya penulisan kode madrasah 1 digit atau 3 digit. Nah, penulisan kode madrasah itu 4 digit. Izin ya, saya share saja untuk mempermudah. Ya, suaranya masih kecil nggak? Masih kecil nggak Bu Ferry suara? Udah ya? Udah ya suaranya Bu Ferry? Bu Ferry? Wah, malah suara Bu Ferry yang hilang di saya. Sudah, cuma apa tadi Bapak yang mau share biar lebih jelas? Oh ya, bentar. Oke, siap. Bentar Pak ya. Ini kayaknya bentar. Ini ya Pak Ibu, jadi kode madrasah itu ada 4 digit. Jadi untuk mempermudah. Ini nanti setelah ada edaran resmi kita akan share kepada Bapak ini untuk gambaran awal saja, dan sekarang fokus kepada pengisian nilai di PDUM agar bisa mencetak surat keterangan lulus. Jadi fokusnya ke situ dulu. Nah, nanti ini kita tindak lanjut setelah ada edaran resmi. Ini kan belum ada edaran resmi, ini baru gambaran buka. Jadi baru covernya saja dibukakan kita. Tapi akurasinya sudah di atas 80%, nanti tidak akan berbeda jauh dengan pos gitu. Pos yang bertanda tangan resmi Dirjen Pendis gitu. Ini kan belum ada resminya. Ini masih gambaran awal. Nah, jadi nanti kemudian Bapak Ibu perlu kita ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa ini penting. Jadi nanti pada saat pengambilan ijazah, distribusi ijazah kita tetap dengan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Jadi secara berjenjang dari KSKK, kemudian ke Kadwil, dari Kadwil ke Kemenang Kabupaten Kota, kemudian lanjut lagi ke madrasah. Nah, distribusi berjenjang ini nanti antara Kanwil dan Kemenang Kabupaten Kota kita nanti akan rekapan sesuai data di PDUM, data lulusan, data yang lulus, data lulusan. Kemudian Kemenang Kabupaten Kota dengan madrasah mohon dimintakan surat pernyataan dari kepala madrasah. Jadi nanti bisa diminta surat pernyataan dari kepala madrasah, misalkan kepala madrasah MI Tanah Pinggir misalkan, berapa jumlah siswa yang lulus, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Nah, itu ada surat pernyataan, dan surat pernyataan ini dicetak melalui portal PDUM. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Makanya kalau nilai SKR-nya tidak diisi, ini juga akan bisa terbit. Saya pikir itu, mungkin ada yang lain mungkin. Silakan.
Ya, silakan di chat aja Bapak Ibu, boleh di chat. Oke, Umbah. Sudah ada 7 chat. Terakhir mana tadi ya? 1 dan 3 digit. Oke. Satu loh ya, bentar. Dan pendidikan negara sekali. Bentar. Dia sekaligus Pak dikirim di Kabupaten Cikarang. Ya, jangan dicicil. Kalau udah satu udah dicicil Pak. Ya, kalian jadi Pak. Bentar ya Pak. Bentar Bapak Ibu. Oke, saya bacakan satu-satu. Gimana ini? Masih oke, saya bacakan kembali. Waduh, ini ada pertanyaan nih. DNT di kode madrasah masih salah. Apakah masih bisa tetap perbaiki? Kalau jawaban sekarang nggak bisa Pak, karena memang sekarang kita tidak ada menu apapun di tingkat Kanwil, kabupaten kota maupun di madrasah untuk melakukan perbaikan kode madrasah atau perbaikan DNT, kecuali data siswa bisa diupdate. Jadi seperti itu jawabannya. Ya kalau menurut pusat cerita menyampaikan kita udah buka pintu 2 kali, gitu kan? Kalau terlalu banyak pintu kan nanti masuk angin. Itulah bahasa orang pusat, gitulah kurang lebih. Kemarin kita sempat ngecat seperti itu, gimana dengan perbaikan DT. Tapi kalaupun nanti ada jalan untuk melakukan perbaikan, kita akan komunikasikan kembali. Tapi untuk saat ini nggak ada, tidak ada jalan keluar. Juknis di mana bisa kita download? Untuk saat ini belum ada ini terkait Juknis. Ini merupakan gambaran awal. Namun kita mengarahkan kepada seluruh kepala madrasah agar segera meng-SK-kan, menerbitkan SK tim
untuk penginputan nilai ijazah. Itu penginputan nilai ijazah pada portal atau website PDUM. Jadi nanti semua nilai siswa akan terdata, semua nomor seri ijazah siswa akan terdata dan akan menjadi rujukan madrasah dan Kementerian Agama. Kemudian Yugnis belum keluar, belum, yang resminya belum. Ini baru yang ininya. Tapi nggak tahu ya, boleh jadi hari ini atau apa sudah ada itu. Tapi sampai detik ini, sampai dengan jam segini, setengah 11 hari ini belum ada yang resmi. Kita tunggu saja mungkin dalam proses legalitas. Jadi mungkin dalam proses tanda tangan para pimpinan di KSKK. Di Dirjen Pendis maksudnya. Surat pernyataan belum, karena kan belum ada yang lulus. Surat pernyataan dari MA belum bisa ditampilkan, belum. Mohon penjelasan terkait nomor urut madrasah yang bergabung. Madrasah yang bergabung nomor urutnya adalah setelah madrasah yang tempat bergabung. Jadi misalkan MAN 2 bergabung ke MAN 1, jadi nomor urutnya harus yang punya tempat dulu MAN 1, baru kemudian yang bergabung ke MAN 1 yaitu MAN 2, kalah seperti itu. Tuh. Kemudian kalau untuk kemudian ini ada KMA nomor 8 2016 terkait kode madrasah. Nah, di KMA nomor 8 tahun 2016 cuma menyebutkan kewenangan dari penerbitan kode madrasah. Nah, kode madrasah diterbitkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama setempat. Itu. Jadi nanti Kanwil yang akan menerbitkan kode madrasah. Pedoman kode madrasah ya sesuai dengan SK Kanwil. Kalau Kanwil sudah men-SK-kan, itulah yang jadi rujukan madrasah untuk kode madrasah. Kodenya madrasah itu yang dimaksud adalah kode tata naskah surat dinas madrasah. Itu. Ada nggak batas akhir penginputan nilai ijazah di PDUM? Saya pikir ini jangan menunggu kapan berakhir, tapi secepatnya diselesaikan. Kita juga akan melakukan cut off nantinya. Kita nanti akan siapkan dengan di sini di Kanwil untuk Aceh kita kapan cut off itu. Dan nanti mungkin juga sambil menunggu arahan dari pusat terkait cut off. Jadi jangan nunggu cut off baru nginput. Nah, itu kebiasaan lama yang tidak boleh kita budayakan. Itu. Nomor SKL beda ya. Kalau surat keterangan kan dengan nomor ijazah beda. Kalau surat keterangan nomor biasa, sedangkan kalau nomor ijazah itu adalah nomor istimewa. Jadi dimulai dari 001 sampai seterusnya. Tapi kalau surat keterangan nomornya nomor surat biasa, jadi beda. Ya, sampai nanti dianggap ijazah, dan jangan sampai nanti ijazah ditulis dengan nomor biasa. Nomor biasa nanti melanjutkan dari nomor surat keluar yang ada, nggak boleh. Jadi khusus untuk ijazah nomornya tetap dimulai dari 001 dan seterusnya, sesuai dengan jumlah ijazah yang diterbitkan. Itu. Jika seandainya salah DNT, pedomannya ke SK Kanwil saja.
ini saya belum berani jawab Pak. Jadi nanti ini jadi PR kita, nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Jadi ini kita, karena ini ranahnya kebijakan, mungkin kalau dibutuhkan jawaban bisa berkoordinasi dengan antar pimpinan saja Pak. Untuk saat ini saya nggak bisa jawab karena ini ranahnya kebijakan. Saya pikir itu saja karena mengingat waktu sudah setengah 11. Masih ada ya nomor urut walaupun jumlah siswanya cuma 112, apakah tetap 4 digit? Ya, kalau nomor urut siswa ya, nomor urut siswa itu tetap nomor surat kali ya. Saya bingung maksudnya apa nih? Nomor urut atau nomor apa? Sepertinya kayaknya nomor ijazah. Nomor ijazah tetap 4 digit walaupun jumlah siswanya cuma 1 orang. Jadi tetap 0001. Jadi jumlah digitnya itu mengikat, jadi tidak bisa berubah. Ya kalau ya jadi tetap 4 digit. Yang Pak Rizal tetap 4 digit Pak. Yang khusus Pak Kasih Penman Aceh Utara, mohon izin. Sepertinya itu ranah kebijakan, jadi saya belum bisa menjawab Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Kan ke Bu Peri. Terima kasih, mohon maaf. Mungkin kita bisa berkoordinasi lagi, khususnya dengan teman-teman HD. Nanti kita akan siapkan waktu khusus. Kita akan cerita lebih dalam, lebih detail. Diskusi jika seandainya ada kendala. Mohon bantuannya untuk tetap mendampingi, memandu madrasah-madrasah di lingkungan kerja masing-masing. Terima kasih. Lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya oper kembali Bu Beri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heka. Bapak Ibu mungkin masih banyak pertanyaan karena putus-putus ya jaringannya nih. Kita bermasa dengan mungkin nanti kita punya grup HDP Dum, maka bisa saling berbagi, saling sharing di grup tersebut. Dan seperti kata Pak Heka, kami mohon para HD di kabupaten kota terus memandu madrasah. Akhirul kalam, ada pantun satu saya bahwa kain songket, kain satin, beli di hilir, jual di hulu. Selamat menyambut Idul Fitri. Kami seksi kurikulum dan kesiswaan. Mohon maaf lahir dan batin. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf.
you